Cerdas Hukum. Bersama ini kita mendapatkan kesempatan yang baik, wawancara eksklusif dengan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Bapak Agustinus Pardede, SH, dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada saat ini beliau sedang mengadakan perjalanan dinas ke Lombok. Langsung saja kita berikan beberapa pertanyaan sehingga beliau bisa langsung menjawab. Gimana Pak? Hak cipta sering banget kita dengar Pak ya. Kalau boleh tahu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, apa sih ya definisi hak cipta itu? Jadi sebelum saya menjelaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, kekayaan intelektual itu ada kekayaan komunal, ada kekayaan personal. Ya. Kekayaan komunal itu seperti itu indikasi geografis, ya, pengetahuan tradisional, kemudian validitas tumbuh-tumbuhan, ya, itu kekayaan komunal. Sedangkan kekayaan lainnya itu ada kekayaan personal, itu kaitannya dengan kekayaan hak cipta, hak terkait lainnya. Kemudian kekayaan personal itu ada merupakan hak paten, hak merek, ya. Kemudian desain tata letak sirkuit terpadu, kemudian rahasia dagang tadi yang saya sebutkan. Jadi masalah hak cipta ini di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 jelas tegas diatur bahwa hak cipta ini mempunyai hak moral dan hak ekonomi. Sebenarnya hak cipta ini sudah diakui memang sebenarnya, tapi kalau pengakuannya itu harus perlu ada bukti dalam bentuk pencatatan. Nah, jadi itu namanya hak moralnya itu agar dicatatkan dan nanti ke arah hak ekonomi. Sejak manusia mempunyai hak cipta itu sebenarnya sudah dilindungi, tetapi perlu perlindungan itu melalui pencatatan di kantor, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Bisa konsultasi juga di kanwil setempat. Jadi hak cipta ini di kantor Dirjen Kekayaan Intelektual ini memenuhi persyaratan yang dilakukan itu 1 hari paling lama kalau tidak ada masalah dengan teknologi internet, ya, itu bisa 1 hari itu ciptanya bisa sertifikatnya keluar. Oh, ya, terobosannya bagus ya Pak ya, ya, inovasi terobosan ya. bagus. Ini salah satu inovasi daripada Dirjen KI ini untuk pelayanan agar masyarakat itu mendapatkan sertifikat secara cepat. Beda cepat dengan, dan mudah ya Pak. Ya, jadi beda dengan hak paten, hak merek itu kan terdaftarkan, diumumkan, diperiksa. Kalau ini sudah ada KTP, sudah ada judul lagu, uraian lirik-liriknya, nah itu bisa diproses cepat. Baik Pak. Tadi dibicarakan tentang hak cipta lagu ya. Jadi ide kreativitas Sobat Cerdas Hukum melalui lagu-lagu. Kalau nggak salah sekarang ini, kalau bisa kita langsung tanya Pak ya, tentang ada beberapa kasus yang sedang tren saat ini. Ada lagu KKI. Aku bukan bonekamu, bisa kau suruh-suruh dengan seenak maumu. Aku bukan bonekamu, bisa kau rayu-rayu. Kalau kau bosan pergi dan menghilang. Yang dianggap dia menjiplak lagu Aku Bukan Bonekanya itu dengan pencipta sebelumnya, Papa T. Bob. Bagaimana itu Pak? Jadi semua orang menyanyikan itu boleh, itu boleh, tetapi jangan ada nilai ekonominya. Oh, dengan catatan tidak boleh ada nilai ekonominya. Nah, kalau nilai ekonominya dia harus ada izin penciptanya, izin seperti lisensi gitu ya? Ya, misalnya produsernya siapa, ya kan, itu harus dicantumkan dan sebagainya, harus ada izin pada pencipta. Kalau dia itu ada nilai ekonominya, kalau tidak ada nilai ekonominya kita bisa aja nyanyi kan, Aku Bukan Boneka, tapi tidak dipublikasikan, tidak dipublisir ya. Jadi teman-teman sekalian perlu sampaikan bahwa semua itu kalau ada nilai ekonominya harus ada izinnya. Makanya di dalam Aku Bukan Boneka dan Keke Bukan Boneka
Itu liriknya memang agak beda, cuman aransemennya yang berbeda. Lirik saya bisa berbeda tapi aransemennya liriknya Mirip. Oh. jadi jelas flowernya banyak itu. Iya. Kalah Lady Gaga dalam flowernya, saya lihat media. Kemudian Papa The Pop juga mengunggah lagi Papa The almarhum Pop, ini. ya. Ya, ada mirip lagunya dia. Hal semacam inilah semuanya itu bisa dilakukan, dinyanyikan asal ada izin dari yang pencipta. Tapi kalau menyanyikan silakan aja. Ya. Oh, jadi boleh Pak, sepanjang tidak ada nilai ekonomisnya. Nilai ekonomi boleh. Ya, Tapi untuk kan itu kepentingan kita public sendiri. figure. Hah? Kalau kita yang orang biasa boleh, tapi asal jangan ada nilai ekonomisnya. Nilai ekonominya dia dibayar. Kalau nggak ada dibayar apa yang mau ditagih? Oh, Gitu. Jadi para teman-teman sekalian mendengar acara ini, saya mengimbau hargailah karya kita orang lain. Ya, bagaimana kita menghargai diri kita. Ya, itu yang perlu kita lakukan, bahwa ciptaan itu penting dilindungi. Makanya di dalam kekayaan intelektual ini didata dan dilindungi. Karya kita, inovasi kita itu harus didata. Ya, Pak Direktur, sebelum kita menutup sesi ini, ada satu pertanyaan terakhir. Kira-kira untuk yang hak ekonomis tadi berarti ada pembayaran, hak royalti. Kira-kira siapa yang mengumpulkan, atau pemerintah atau pihak swasta yang mengumpulkan hak royalti tersebut? Kita bayar kemana gitu? Baik, pemerintah itu mengeluarkan satu Permen Kumham tentang izin operasional. Ini namanya itu adalah lembaga manajemen kolektif. Itu lembaga manajemen kolektif nasional. Jadi lembaga manajemen kolektif itu sebagai subordinatnya itu di atasnya itu adalah lembaga manajemen kolektif nasional. Jadi sekarang ini ada lembaga manajemen yang sudah ada izin operasionalnya, sudah ada izin ya, itu baru 8 LMK. Jadi LMK itu LMK musik dan pencipta. Jadi di situ ditegaskan bahwa di dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM itu ditegaskan juga bahwa yang mengumpul kolektif itu adalah lembaga-lembaga manajemen kolektif yang ada. Misalnya kalau dia dangdut, ada LMK Ardi, Artis Dangdut Indonesia itu. Oh, gitu. Ibu Ike Nurjanah itu ketuanya. Oh, ketuanya. Jadi mereka itu nanti mengumpulkan hasil royalti dari bidang dangdut, mungkin dari bidang pop juga ada, seperti Wami gitu dan sebagainya. Jadi pemerintah hanya kebijakan aja yang dia terbitkan, masalah sama besarnya yang akan ditentukan, tapi yang mengumpulkan itu adalah lembaga-lembaga manajemen kolektif. Ini lembaga manajemen kolektif memang ya teman-teman yang mendengar acara ini ya mungkin belum tahu itu memangnya itu adalah lembaga yang menurut Undang-Undang Cipta ada dibentuk bahwa lembaga manajemen kolektif. Jadi lembaga inilah yang mengkolek, menginstitusikan royalti. Jadi dengan adanya ini yang tadi teman-teman kita yang sudah berumur, dah tidak bisa berkarya, ciptaannya itu dinyanyikan orang, ya kita kasih ada royaltinya. Oh, maaf, seperti almarhum Chrisye, jadi nanti keluarganya bisa mendapatkan royalti. Ya, nanti keluarganya ya seperti banyak penyanyi-penyanyi lain, pencipta yang sudah almarhum ya. Gesang gitu, Pak Gesang. Ya, nanti kan keturunannya nanti yang dapat. dikasihkan. Ya kan. Jadi dengan adanya lembaga ini, keteraturan itu lebih melindungi pencipta-pencipta yang, apalagi pencipta seperti udah tua-tua kan, tidak berkreasi lagi dia. Nah, jadi lagunya dinyanyikan orang, dia harus dibayar. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Sekian. Baik Sobat Ciras Hukum, sekian wawancara eksklusif kita dengan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Bapak Agustinus Pardede Esa. Salam Sobat Ciras Hukum. Salam. Bye. Bye. Bersama saya pada saat ini di kesempatan yang baik, Direktur